Iya, kekecewaan Raja Nainggolan semakin menguatkan alasan Sinteyong tak mau pakai pemain Liga 1 Indonesia. Informasi selanjutnya, mantan pemain Boca Juniors minta dinaturalisasi untuk berkuat timnas Indonesia. Apakah Sinteyong langsung menolak? Yakob Sayuri beri sinyal akan abort. Pengamat mengatakan dia sudah sangat pantas untuk bermain di luar negeri. Dan yang terakhir, Vietnam sudah unggul satu langkah jelang lawan timnas Indonesia. Wah, apakah Sinteyong akan ketar-ketir? Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pekan ke-25 gelaran Liga 1 Indonesia menjadi salah satu mimpi buruk bagi Bayangkara FC. Pada laga yang digelar di lapangan STIK Jakarta tersebut, The Guardian harus menelan kekalahan telak 1-4 dari sang lawan yaitu PSS Sleman. Klub milik Korps Kepolisian Republik Indonesia ini sudah harus tertinggal terlebih dulu di menit ke-6 lewat sepakan Ricky Cawor. Sempat menyamakan kedudukan di menit ke-14 lewat Matian Mier, Bayangkara FC kembali terhempas setelah tim Elang Jawa berhasil unggul di menit ke-21 lewat Hoki Caraga, ajak riak di menit ke-62 dan eksekusi penalti dari Ricky Cawor pada menit ke-71. Uniknya, pada pertandingan tersebut diwarnai momen kekesalan seorang Raja Nainggolan terhadap rekan setimnya sendiri. Dalam unggahan video tayangan pertandingan, terlihat dalam sebuah kesempatan terlihat jelas mantan pemain AS Roma tersebut membuang bola hasil umpan Fatur Rahman di sisi kiri permainan Bayangkara FC. Alasannya adalah umpan yang diberikan oleh mantan timnas Indonesia U19 ini ngawur dan terkesan asal-asalan. Dengan kata lain, umpan yang dilepaskan oleh Fatur Rahman itu tidak presisi dan akurat. Ya, momen kekecewaan yang ditunjukkan oleh mantan pemain Inter Milan tersebut juga ternyata secara tak langsung juga membenarkan alasan kenapa Sinteyong tak membawa banyak pemain dari Liga 1 Indonesia ke skuadnya. Bahkan semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia, pria berkebangsaan Korea Selatan ini lebih suka memburu para pemain keturunan berdarah Indonesia untuk mengisi pos-pos kekosongan di tubuh tim yang dibesutnya. Ya, bukannya merendahkan, tapi pada kenyataannya Coach Shin memang harus bekerja 2 kali jika mengangkut banyak pemain dari Liga 1 Indonesia. Pasalnya, selain harus mengasah taktik dan strategi, Coach Shin juga kedapatan harus mengajari teknik-teknik dasar bersepak bola kepada para pemain saat bergabung dengan timnas Indonesia, termasuk dalam hal passing dan kontrol bola. Nah, dengan kejadian antara Raja Nainggolan dan Fatur Rahman tersebut, setidaknya para pendukung lokal Pride juga semakin sadar ya, para pemain profesional di liga domestik kita juga masih sangat kurang skill yang dimiliki. Jadi wajar saja jika Coach Shin lebih memilih pemain yang dari luar negeri, bukan? Sementara itu, mantan pemain Boca Juniors yang kini eksis di Persis Solo yaitu Alexis Mesidoro tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Hal itu disampaikan gelandang 26 tahun ini di akun Instagram Liga 1 @liga1match. Naturalisasi Indonesia? Ayo, tulis Alexis Mesidoro. Ya, secara kualitas, Alexis Mesidoro merupakan salah satu gelandang terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Di Liga 1 saja, pemain yang satu ini pun tampil atraktif. Dari 23 pertandingan di Liga 1, mantan pemain Cruzeiro ini mengemas 4 gol dan 10 assist. Tapi ada kendala bagi Alexis untuk berganti menjadi paspor Indonesia. Karena memang berhubung tidak punya darah Indonesia, ia harus menunggu untuk mendapatkan paspor Indonesia. Sebab bagi orang yang tidak punya darah Indonesia seperti Alexis, mesti tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut berganti kewarganegaraan. Dan berhubung dia tiba di Indonesia pada tahun 2022 kemarin, maka Alexis masih membutuhkan waktu 3 tahun lagi untuk memenuhi syarat terdekat. Oh ya, satu lagi. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong disinyalir juga tidak tertarik kepada pemegang nomor 10 di Persis Solo itu. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia ya untuk dinaturalisasi kelak dan bukan yang tidak punya darah Indonesia, kata Sinteyong. Karena itulah pupus sudah ambisi Alexis untuk memperkuat timnas Indonesia dan untuk sekedar mendapatkan paspor Indonesia pun ada peluang. Tapi untuk memperkuat timnas Indonesia selama skuad Garuda masih dibesut Sinteyong maka sudah tertutup. Nah, pemain PSM Makassar Yakob Sayuri membuka peluang untuk bermain di luar negeri atau berstatus sebagai pemain abroad. Penampilan luar biasanya di musim ini membawanya mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia di Piala Asia. Ia pun mendapatkan tempat utama dan terus bermain sebagai starter di semua pertandingan yang dimainkan oleh skuad Garuda di ajang tersebut. Dan melihat penampilan ini, Yakob Sayuri sendiri tentunya dilirik oleh beberapa klub yang berasal dari luar negeri.
Terkait kemungkinan untuk peluangnya bermain di luar negeri, ia mengaku untuk saat ini masih fokus bersama PSM Makassar. Apalagi pemain berusia 26 tahun ini sendiri masih terikat kontrak bersama tim berjuluk Pasukan Ramang tersebut. Jawaban saya mungkin singkat saja, yang pastinya saya fokus di PSM dulu, soalnya kontrak saya masih di PSM. Saya fokus di PSM untuk bawa PSM lebih baik ke depannya, kata Yakob Sayuri. Dan meski begitu, Yakob sendiri masih membuka peluang untuk berkarir ke luar negeri dan tergantung bagaimana ke depannya. Menanggapi kemungkinan ini, pengamat sepak bola Basri Badu menyebut jika pemain ini memang sudah cocok untuk mencoba peruntungannya di luar negeri. Lebih lanjut, Basri Badu mengungkapkan itu tentunya sesuai dengan apa yang tampil di musim ini. Baik ketika ia tampil membela timnya saat ini PSM Makassar ataupun ketika Yakob berseragam Timnas Indonesia. Nah, Vietnam akan melawan Timnas Indonesia sebanyak 2 kali pada putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan pertama kedua tim ini akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan selanjutnya baik Timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali bertanding di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret nanti. Dan jelang bertemu Timnas Indonesia, Vietnam katanya sudah unggul 1 langkah. Ya, menurut media Vietnam, Soha, pelatih Vietnam Philippe Troussier akan mulai memanggil para pemainnya untuk berlatih jelang melawan Timnas Indonesia. Rencananya para pemain akan berkumpul pada 13 Maret 2024. Philippe juga sudah memanggil para pemainnya pada tanggal tersebut dikarenakan kompetisi sepak bola Vietnam atau V-League 1 sedang jeda usai putaran pertama berakhir. Dijadwalkan putaran pertama V-League 1 akan berakhir pada 9 Maret nanti. Ya, tentu saja ini menjadi langkah bagus bagi Troussier untuk mempersiapkan tim secara matang guna menghadapi Timnas Indonesia. Troussier bahkan bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya dengan mudah dan punya persiapan lama sekitar 1 pekan. Dan persiapan panjang ini juga bisa sekaligus membalaskan dendam kekalahan Vietnam atas Timnas Indonesia pada Piala Asia kemarin. Ya, Troussier tentu saja tidak mau lagi Vietnam merasakan kekalahan dari Timnas Indonesia. Pelatih berusia 68 tahun ini pun langsung melihat waktu yang pas untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin guna bertemu dengan tim Merah Putih. Apa yang dipersiapkan Vietnam tentu saja tak bisa dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong tidak akan memulai mengumpulkan pemain ke Timnas Indonesia pada 13 Maret nanti. Sebab pada periode tersebut, kompetisi Liga 1 masih bertanding dan sedang masuki pekan ke-29. Selain itu, periode tersebut juga belum masuk ke kalender FIFA. Maka Sintayong pun diyakini baru bisa memanggil pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024. Itu artinya Sintayong hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan tim melawan Vietnam. Ya, adapun dalam klasemen sementara Grup F, Timnas Indonesia berada di posisi paling buncit. Adapun Vietnam berada di posisi kedua dengan mengemas 3 poin dan Vietnam berhasil menang atas Filipina dari Irak. Sebab Vietnam telah berhasil menang atas Filipina kemarin dan kalah dari Irak. Sebab Vietnam telah berhasil menang atas Filipina kemarin dan kalah dari Irak.